Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Neni Damai. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal KSM 2022 dan ini adalah prediksi atau soal-soal terbaru untuk persiapan KSM tahun 2022 ini. Soal KSM ini adalah soal KSM untuk mata pelajaran IPA untuk tingkat MTS. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Kita lihat soal yang pertama. Gambar di bawah ini menggambarkan proses reproduksi pada salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, kelompok tersebut diabadikan dalam nama salah satu surat, yaitu A. An-Nahl, B. At-Tin, C. Al-Baqarah, D. Al-Ankabut. Kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri ini. Ini adalah gambar dimana kita cara menentukan apakah ini gambar makhluk hidupnya tumbuhan kah atau hewan. Kita lihat ada inti vegetatif. Kalau ada inti vegetatif, biasanya kata vegetatif itu ada pada jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, ini adalah gambar reproduksi pada tumbuhan biji tertutup. Apa aja tumbuhan biji tertutup itu adalah salah satunya, kalau kita lihat contoh di kehidupan sehari-hari itu adalah seperti buah mangga. Tumbuhan biji tertutup artinya di mana biji pada buah tersebut ditutupi oleh daging buah, seperti pada buah mangga. Bijinya dilindungi atau ditutupi oleh daging buah. Nah, di dalam Al-Quran, kelompok dari tumbuhan biji tertutup ini atau kelompok tumbuhan berbiji ini diabadikan dalam surat apa? Nah, kita lihat penjabaran satu-satu dari option A, B, C, dan D. Nah, penjelasan tentang surat An-Nahl. Surat An-Nahl adalah surat ke-16 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 128 ayat dan termasuk golongan surat-surat Al-Makiyah. Surat ini dinamakan An-Nahl yang berarti lebah. Jadi An-Nahl ini artinya lebah. Sekarang untuk penjelasan pada surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut merupakan surat ke-29 di dalam Al-Quran dan dia terdiri dari 69 ayat. Kata Al-Ankabut artinya adalah laba-laba yang merupakan analogi bagi orang-orang kafir. Nah, Al-Ankabut artinya laba-laba, surat An-Nahl artinya lebah. Sementara untuk surat Al-Baqarah artinya adalah sapi betina. Penjelasan surat Al-Baqarah ini terdapat sebuah kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Surat ini juga dinamakan Fastatul Quran yang artinya puncak Al-Quran karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat lain. Nah, itu beberapa penjelasan atau tambahan ilmu tentang masing-masing keterangan dari option tadi, yaitu surat An-Nahl yaitu lebah, surat Al-Ankabut yaitu artinya laba-laba, dan surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Nah, langsung kita jawab yang option A tentu salah karena tadi An-Nahl artinya lebah. Atin kemungkinan ini adalah benar karena atin ini artinya adalah buah tin. Kalau menyangkut buah itu berarti sudah termasuk ke dalam kelompok tumbuhan berbiji. Kita lihat Al-Baqarah itu salah karena Al-Baqarah itu adalah artinya sapi betina. Sementara Al-Ankabut juga salah karena Al-Ankabut artinya adalah laba-laba. Kita lihat soal yang kedua. Sebagai khalifah, manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga bumi dari kerusakan dalam surat Al-A'raf ayat 56 ayat 58. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, banyak 23% hutan mangrove dunia ada di Indonesia dengan 3,48 juta persegi. Namun mayoritas hutan mangrove Indonesia sebanyak 52.000 mengalami kerusakan setiap tahunnya. Allah telah mengingatkan kepada manusia dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang mengatakan bahwa segala kerusakan di bumi baik di daratan maupun di lautan akibat dari ulah manusia.
Pernyataan berikut yang paling tepat sebagai akibat pembabatan hutan mangrove adalah A. Populasi ikan besar menurun karena berkurangnya populasi ikan kecil. Kita lihatkan dulu jawaban ini. Kita lihat yang B. Populasi udang meningkat karena lebih leluasa mencari tempat tinggal selain di mangrove. Ini salah ya. Yang C. Perekonomian penduduk tepi pantai akan meningkat dengan pemanfaatan mangrove. Ini jelas salah karena di sini bukan pemanfaatan mangrove tetapi pembabatan hutan mangrove telah terjadi. Apa akibatnya? Jadi ini salah, maaf, ini kita bukan ini salah. Kemudian kita lihat yang D. Populasi udang kecil menurun karena tidak bisa mencari makanan yang menempel pada mangrove. Kita ragu antara A dan D. Kita lihat lagi option A. Populasi ikan besar menurun karena berkurangnya populasi ikan kecil. Ini kurang tepat karena di mangrove itu lebih tepatnya adalah udang-udang kecil yang ada pada sekitaran akar mangrove, karena dia di sana biasa tempat untuk mencari makan yang menempel pada mangrove. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, kita lanjut soal yang ketiga. Petani melakukan penyemprotan insektisida pada tanaman padi supaya padi tidak dimakan oleh hama belalang yang semakin meningkat. Kesimpulan hasil penyemprotan manakah yang paling tepat mengenai jaring-jaring makanan dari gambar? Oke, dari soal kita lihat, kita ketahui bahwa dia melakukan penyemprotan insektisida untuk membasmi belalang. Kita coret belalang di sini, kita hilangkan dia. Lalu apa yang terjadi dengan jaring-jaring makanan ini? Kita lihat option yang A. Populasi serangga akan menurun. Mana serangga akan menurun? Karena bersaing dengan tikus untuk memperoleh makanan. Serangga ini, tikus di sini, otomatis ini akan jauh sekali dan tidak ada sangkut pautnya antara laba-laba dalam kurung serangga dengan tikus karena dia sudah memiliki makanan yang berbeda. Jadi ini salah. Yang B, populasi tikus akan meningkat karena populasi tanaman meningkat. Kita lihat si tikus. Si tikus di sini dia katanya akan meningkat karena populasi tanaman ini juga meningkat. Ini tidaklah tepat karena tanaman atau tumbuhan ini tidak hanya dimakan oleh belalang saja yang menyebabkan dia tumbuh banyak, tetapi dia juga dimakan oleh burung pemakan biji, juga dimakan oleh kelinci. Jadi tidak ada kaitannya tikus akan meningkat karena tanaman juga meningkat. Ini salah. Yang C, populasi burung pemakan serangga akan turun karena populasi serangga turun. Oke, kita lihat burung pemakan serangga yang ini akan berkurang karena laba-laba atau serangga di sini juga berkurang. Ini juga masuk akal atau lebih bisa kita simpan sebagai jawaban karena apa? Jika belalang mati, otomatis laba-laba yang memakan belalang otomatis juga akan kehilangan sumber makanan. Dia akan mati juga. Dan laba-laba ini jika dia tidak ada atau dia punah atau dia hilang dalam jaring-jaring makanan akan mengganggu si burung pemakan serangga. Bisa kita betulkan. Atau kita lihat yang option D. Populasi kelinci akan turun karena bersaing dengan tikus. Tidak, karena makanan ini juga, tumbuhan ini juga sama-sama sudah disediakan untuk burung pemakan biji, untuk tikus dan untuk kelinci. Jadi ini salah. Jawaban yang tepat adalah C. Kita lihat sumbernya terlebih dahulu dan kemudian keterkaitannya. Barulah kita bisa menganalisa jaring-jaring makanan ini. Baik, kita ke soal yang selanjutnya. Dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 68 sampai ayat 70 yang mengatakan bahwa maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
Kamukah yang menurunkan air dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami menghendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Ayat tersebut mengisyaratkan dan peringatan pada manusia mengenai hujan asam. Perhatikan pernyataan mengenai hujan asam di bawah ini. 1. Hujan asam adalah berkurangnya kadar oksigen, menipisnya lapisan ozon, dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan terjadinya hujan asam. 2. Kandungan karbon dioksida atau CO2 yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam kuat. 3. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida SO2 dan nitrogen oksida atau NO2 menyebar di atmosfer setelah diangkut oleh angin. Nomor 4, SO2 dan NO2 dapat bereaksi terhadap air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Nomor 5, hujan asam adalah berkurangnya kadar karbon dioksida, menipisnya lapisan ozon, dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan terjadinya hujan asam. Manakah pernyataan berikut yang tepat mengenai hujan asam? Yang tepat itu adalah ingat kata kunci untuk hujan asam. Atau kita bikin hujan asam di sono. Ini kata kunci yang sering saya gunakan untuk mengingat tentang hujan asam. Jadi saya bikin kayak semacam jembatan keledai itu dengan menyebutkan hujan asam di sono. S itu adalah SO2, no itu adalah NO2. Jadi jika ada yang kandungan SO2, NO2 pasti itu adalah salah satu pemicu atau pembentuk terjadinya hujan asam. Nah, sekarang kita cari saja di pernyataan 1 sampai 5 ini yang mana yang ada SO dan NO-nya. Kita lihat yang pertama. Ini tidak ada SO dan NO. Lagian di sini ada kata-kata lapisan ozon, ini tidak ada sangkut pautnya dengan hujan asam. Ini salah. Kemudian yang kedua kita belum tahu ya. Kita skip saja. Nomor 3 ada SO2, ada NO2. Berarti kita ambil. Kemudian nomor 4 juga ada SO2, ada NO2 juga kita ambil. Kemudian yang kelima, hujan asam adalah berkurangnya kadar karbon dioksida, menipisnya lapisan ozon, dan bila bersenyawa dengan air yang kami konsentrasikan. Tapi yang di sini lebih tepatnya adalah kandungan karbon dioksida yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam kuat. Ini yang lebih tepat karena untuk lapisan ozon tidak ada sangkut pautnya dengan hujan asam. Jadi jawaban yang kita ambil adalah 2, 3, 4, yaitu option B. Baik adik-adik, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan soal-soal untuk persiapan KSM IPA MTS 2022 ini, dan masih banyak soal lainnya, dan tunggu saja di video selanjutnya akan saya bahas satu persatu secara lengkap. Sebelum saya akhiri, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.